Pangapunten niki sing kula tangkutaken niki aneh tapi nggih nyata. Pertanyaan kula mangeten Gus. Kat jaman alit sampai tuwa niki wau sing diomongne swarga. Nggih. Kalih neraka. Surga dengan neraka. Ya, surga dan neraka. Niki wau hakikate swarga niku napa, neraka niku napa. Niku siji. Sing nomor kaliye niku kat biyen ngapunten nggih. Niki mboten nusuk kalih rencang-rencang kula kiai utawa ustad kalih kanca-kanca santri mboten. Ning kula pengen nyokehne niki ingkang nomor kalih, swarga niku teng donya napa swarga niku teng neraka teng akhirat. Pertanyaan kula kalih niku mawon Gus, yen badhe dijawab alhamdulillah, kersane dulur-dulur niku ben boten bingung. Nggih. Niki sing kata-kata kan biyen swarga lan neraka niku besok. Ah, ngoten Gus. Niki kersane dulur-dulur ben paham, ben yakin. Ngoten nggih. Bapak Ibu, dan apapun status kita, apakah santri, apakah tidak santri, apakah kiai atau tidak kiai, manakala hati kita masih kebuku, terbilang mata hati yang buta, maka pasti akan masih membedakan antara taat dan maksiat. Hei kaumku, kau itu telah melakukan perbuatan dolim pada Allah. Bentuknya kau mendolimu dirimu sendiri. Bittikhadikumul ijla, kau telah mengadakan selain Allah wujud dalam hatimu. Oleh sebab itu taubat. Ribul Bait sekeluarga jamaah yang rawuh di majelis ataupun di rumah, kulluhum ajmain rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu anugerah yang tak ternilai, yaitu dengan bentuk kita dihadirkan, dikumpulkan dalam satu majelis dalam rangka ta'aruf, silaturahim sekaligus ta'lim muta'alim, yang khusus pada malam hari ini kita akan membahas tentang masalah dinut tauhid atau ilmu ketuhanan. Yang malam hari ini juga kita akan membahas bahwasannya jalan menuju dan bertemu Allah iku tawakal. Jalan untuk menuju dan bertemu terhadap Tuhan itu sangat dekat. Berhubung kita tidak merasa kalau Allah dekat, itulah menjadikan jalan itu panjang dan Allah itu jauh. Bahkan sering kita mengatakan, apa kata yang di sana? Nah gitu nggih. Telunjuk kita itu nelunjuk ke atas. Lawang Allah itu selalu bersama kita. Mengapa kita kok doding telunjuk kita ke atas?
itu memang karena kita tidak merasa kalau Allah itu dekat. Mengapa kita tidak merasa kalau Allah itu dekat? Karena kita menolak pengajaran tauhid la ilaha illa anta. Mengapa kita menolak ajaran la ilaha illa anta? Yang di dalamnya itu mengajarkan supaya ruhaniyah hati kita itu merasa bahwasanya Allah itu dekat. Mengapa? Karena kita itu telah mengikuti bisikan nafsu kita. Mengapa kita kok yang mengikuti bisikan nafsu dalam diri kita? Alladzi yuwaswisu fi sudurin rinnas. Karena sifat basariyah di dalam diri kita itu suka-suka terhadap perkara selain Allah. Mengapa kita manusia itu sifat basariyah kok suka bertemu selain Allah? Ini umpama diruntut ya. Karena kita itu ketipu. Kita tertipu oleh nafsu kita, tapi tidak merasa kalau kita tertipu. Mengapa kita tertipu? Karena masih membedakan antara taat dengan maksiat. Tambah bingung niki mengke. Di samping kita membedakan antara taat dengan maksiat, pun juga kita akan membedakan antara bala dan nikmat. Kenapa kita membedakan di antara dua hal atau empat hal? Karena kita itu melihat empat perkaranya, tidak bisa melihat satu perkaranya di dalam empat. Suhudul wahdah fil kasroh. Kita nggak bisa melihat yang tunggal di dalam empat ini, nggak bisa. Mengapa kita tidak bisa? Karena mata hati kita disebut hati yang buta. Siapapun kita, Bapak Ibu, dan apapun status kita, apakah santri, apakah tidak santri, apakah kiai atau tidak kiai, apakah kita kepala desa atau bukan, pejabat atau bukan, siapapun kita, manakala hati kita masih kebuku terbilang mata hati yang buta, maka pasti akan masih membedakan antara taat dan maksiat. Karena kita melihat makhluknya dua ini, atau balak dan nikmat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena umat ini hatinya itu dalam kondisi menjadi budaknya hawa nafsu, maka Allah mengutus utusannya. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi
innakum dolamtum anfusakum. Iki ceritanya Nabi Musa terhadap kaum. Sama ceritanya Nabi Muhammad terhadap kaumnya. Sejarah terulang kembali. Ketika Allah mengutus utusannya yang disebut Nabi Musa turun ke para umatnya kaum tersebut, Nabi Musa mengatakan, ya qaumi, kaumku, innakum sak temeni sira kabeh iku dolamtum anfusakum, padha ndolim sira kabeh anfusakum ing awak dhewemu sira kabeh. Hei kaumku, sesungguhnya kau semuanya itu sama mendolimu dirimu sendiri. Siapa yang mendolimi dirinya sendiri, maka sama halnya mendolimi terhadap Allah. Piye to Pak? Bagaimana dikatakan mendolimi diri sendiri, bagaimana? Miturut ayat itu, bentuk umat mendolimi dirinya sendiri adalah mengadakan penyembahan keimanan terhadap Sang Ahad. La taj'alu ma'allah ilahan akhar. Janganlah kau dalam dadamu itu ada iman selain Allah. Bahasa orang Islam. Secara umum, janganlah di dalam hatimu ada selain Ahad. Jangan ada selain Yang Esa. Jangan ada. Bukti kalau saya itu mengadakan Tuhan yang bukan Tuhan. Iman saya itu ketika saat saya makan jeruk, Banyuwangi tempatnya jeruk nggih. Di sini ada muncul rasa manis. Hatiku beriman munculnya rasa manis, datangnya sumbernya dari makhluk disebut jeruk. Berarti aku telah mengadakan iman selain Ahad. Padahal di dalam rasa itu ada, mohon maaf, ini kita disebut sirul asrar. Rasa, bagaimana kita menggambarkan Pak? Kalau jeruk digambar saged, tapi kalau rasa, padahal di dalam rasa itu ada rahasia lagi. Itu yang memunculkan rasa itu. Makhluk itu, jeruk itu statusnya la haula wala quwata illa billah. Siapapun makhluk termasuk jeruk tidak bisa mempunyai daya upaya untuk memunculkan rasa manis atau kecut. Gak bisa. Tapi nyatanya kok bisa? Loh, karena kita mata hati kita buta, nggak tahu di dalam rasa itu ada hidup. Eneng urip, tapi bukan hidup, bukan urip sifat loh ya. Inilah yang tidak bisa kami sebut, yang kami sebut ahad. Ya dari itulah. Jadi ahad itu menyatakan wujudnya rupa rasa. Rasa itu mewujudkan rupa jeruk. Inilah yang kumaksud Allah batin, Allah dohir. Si bingung, ngopi dulu. Ngopi. Ini ngaji ilmu ketuhanan itu perlu bingung dulu. Doren jangkoan, leren rokokan. Monggo masuk. Santai mawon Pak, santai. Mun petenteng
Jadi ilmu ketuhanan ini jangan diterima di akal tapi di hati, iman. Biar gak stres, biar gak mumet, sampean terima di dalam hati. Bapak Ibu, mengapa kita tidak tahu dan tidak bisa menuju untuk bertemu Allah di dalam, mohon maaf, di dalam rasa manis yang ada di jeruk? Karena kita masih tergolong hati kita hati yang buta terhadap ahad, buta terhadap wujudnya Allah. Itu yang kumaksud. Ini hati saya yang buta, disebut buta karena di sini. Sampai kapanpun, bila mana ini dibiarkan, mohon maaf sebelumnya, kita tidak akan pernah bisa wa inna ilaihi raji'un, kembali ke fitrah, kembali ke ahad, kembali pada Allah. Enggak bisa. Ucapannya aja bisa. Bapak Ibu, mohon maaf ya, datangnya ilmu ketuhanan, ilmu hakikat ini perlu dicatat. Bukannya ureh-ureh ngerusak hukum syariat, boten menyalahkan, enggak. Satu, semata-mata untuk memberikan motivasi terhadap kita yang masih ada di makom makom syariat supaya bisa ke hakikat. Cara bahasa sholat, supaya kita sholat itu biasanya kita itu hati kita memandang selain Allah dengan bentuk ingat terhadap urusan-urusan dunia, biar tidak seperti itu. Ngoten lho, mpun salah paham dulu. Sholat yang terjadi pada diri kita, yang setiap kali sholat kita itu teringat selain Allah, biar hanya teringat pada Allah. Sebab mohon maaf Pak Bu ya, ini perlu saya mencatat, mohon maaf, kalau kita terus menerus sholat hati masih mengingat selain Allah, bagaimana jawabannya? Surat Al-An'am ayat 79. Ambillah mafhum mukhalafahnya, artinya kebalikan arti di dalam surat Al-An'am ayat 79. Bagaimana hukumnya kita melakukan sholat dalam keadaan hati tidak khusyuk pada Allah? Nyun sewu, kalau tulisin yang papan nggih, saya tidak ada kepentingan sampai supaya percaya. Enggak ada paksaan, mboten. Jadi datangnya hukum hakikat ajaran dinul haq ini bukan ada pemaksaan. Yang kedua, enggak. Niku terserah jenengan kali kula. Satu, datangnya dinul haq ini bukan kok yo geding ureh-ureh menyalahkan hukum-hukum kita yang tadinya itu terus menerus dalam syariat. Bukan menyalahkan anda, tapi memberikan motivasi supaya jenengan ini bisa naik kelas di mata Allah. Perilaku ruhaniyah kita ini biar betul-betul tidak menjadi orientasi budaknya hawa nafsu. Tadi saya jadi budaknya hawa nafsu dengan bukti saya beriman pada selain Allah. Rasa manis datangnya dari Nah, ini karena saya kena budaknya hawa nafsu. Inna nafsa la amaratum bisu. Nafsu itu mengarahkan iman kita supaya terhadap selain ahad. Bahasa syariat supaya beriman pada selain Allah. Itulah nafsu dalam diri kita.
Jenengan pun kenal nafsu jenengan dereng? Pun semerap nafsu sampean dereng? Nek dereng kula ngomong bahasa tauhid A sampai Z, mboten enten gunane. Lho nggih. Nek dereng ngertos nafsunya sendiri, nafsu kita, nafsu yang ada diri kita itu mana sih? Ini Pak, sampean kenali ya. Saya tidak mengenalkan dari huruf bahasa Qur'annya, bahasa-bahasa yang baulet nek kula. Simpul bahasa baulet, bahasa susah dipahami. Ngene Pak, nafsu iku ngeten. Coba kula tulis ya. Quran kan ngomongin nafsu nun vaksin artinya diri dong. Gile, nek mungguh jenengan dereng kenal tak kenal ki. Sing disebut nafsu, yang disebut nafsu yang selalu ngajak keelekan, dalam hati jenengan ada rasa pengakuan diri yang wujud. Pengakuan diri yang berkehendak, pengakuan diri yang bisa, pengakuan diri yang punya ini, punya itu. Dalam hati sampean iku ono rasa keakuan diri makhluk kita ini yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, yaiku nafsu. Kudu kenal dulu, kudu tahu dulu terhadap nafsu dalam diri kita. Sebab kita tidak akan pernah dikatakan menang dalam suatu pertandingan, peperangan, manakala kita tidak tahu musuh kita. Pun jelas nih. Contoh jenengan sholat, Allahu Akbar. Ning ati sampeyan niku ana rasa sing sholat rumangsa jenengan piambek. Ya iku nafsu. Sholat iki padahal taat. Apalagi laku maksiat. Jadi Bapak Ibu, kita kalau masih dikatakan Allah sebagai golongan ahli hijab atau ahli hati yang buta, selalu kita amal apapun itu orientasinya kita berjalan di atas jalannya nafsu. Ini ada dua pandangan. Nek pandangan manusia satu mesti bagus wong sholat, gitu. Tapi belum tentu pandangan Allah di dalam diri jenengan. Belum tentu bagus. Mengapa dikatakan belum bagus? Karena kita masih merampas sandale Gusti. Pak Haji mengatakan merampas sandali Allah, merampas bajunya Allah. Sing wujud iku Allah. Mengapa kita merasa kita wujud? Yang berkehendak itu Allah, sifat iroda. Mengapa kita merasa diriku yang berkehendak, yang punya karep untuk sholat? Berarti kan sama halnya kita merampas bajunya Allah. Mungkin jenengan ingat sifat wajib Allah di dalam sifat ma'ani. Sifat nafsiyah wujud, sifat ma'ani kudrat, irodat, ilmu, khayat, sama, basor, kalam. Kita kalau masih buta hati Mbak ya, mesti merampas itu. Kita yang ngaku. Contoh kula, dalam hatiku muncul rasa aku klason sing ngaji. Iki nafsu. Ya niki nafsu. Nek ilmu iku sumber dari nafsu, maka jadinya aku yakin tidak manfaat. Wis jelas sih.
Masalahnya yang muncul dari diri saya itu dari dasar hati saya itu menjadi budaknya nafsu. Otomatis hitung-hitungan tenaga, hitung-hitungan waktu, hitung-hitungan apapun, mesti hitung-hitungan. Allah ya karim. Yes, mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu semua, Pak ya. Jadi nafsu iku jenengan wajib kenal dan tahu. Kula mboten ngomong nafsu ya amarah, lawamah, kesuwen. Sampai lu umuripun sepuh-sepuh. Langsung ae endise yang dimaksud wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu, yang selalu ngejak elek, ngejak melalaikan Allah, yaitu muncul keakuan diri kita yang bisa apa-apa, yang punya apa-apa, yaitu nafsu. Padahal sudah dijelaskan oleh Allah, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa ma ta'malun, apa yang muncul dan timbul dari semua makhluk itu dari aku Allah. Lagi la haula wala quwata illa billah. Semua makhluk tidak punya daya upaya apapun untuk memiliki, untuk bisa ini, bisa itu, kuat ini, kuat itu, tapi semua itu terjadi illa billah. Lah jelas toh? Ngomong kecili ngertos, tapi prakteke ati mboten ngertos. Krono apa? Krono ilmu ini memang terkesan disembunyikan selama ini. Mana yang berani mengajarkan secara umum, apalagi belak-belakan. Sebelum tahun 2014 sampai lihat, terkesan ajaran ini disembunyikan, Pak. Bila mana terpaksa disampaikan di tempat khusus dengan bahasa isyarat. Sekarang sudah tidak zamannya, Pak. Sudah tidak zamannya. Umat ini sudah capek ditipu oleh nafsunya sendiri. Sementara pengenalan untuk mengetahui musuh nafsu dalam dirinya ini tidak diberitahu. Lah sekarang sudah waktunya dibuka. Jadi jenengan harus tahu, tindakan apapun dalam diri jenengan manakala jenengan ngaku-ngaku jenengan yang melakukan, berarti itulah nafsu. Wis pun paham nggih? Pun kenal. Baik ibadah mahdhuf ataupun ghairu mahdhuf, manakala orientasinya di jalan nafsu, maka habitat a'maluhum wa malahum min nasirin. Ibadah iki ditolak di mata Allah. Sebab mohon maaf, ibadah yang diterima oleh Allah hanyalah ibadah yang bersumber dari hati yang ikhlas, dari hati yang sudah lepas dari ketergantungan hawa nafsu. Surat Al-Anbiya ayat 27 dibuka. Eling-eling, sekarang bulan Dzulhijjah, Pak. Kita mau korban-korbanan, gitu? Boleh sapi, boleh kambing. Oke. Ini menceritakan surat Al-Maidah ayat 27 itu antara Habil dengan Qabil. Mana di antara kedua orang ini korbanannya itu diterima oleh Allah? Mana? Yang mana? Bahasa kita ibadah yang mana, Bapak Ibu? Yang terjadi pada diri kita yang diterima oleh Allah. Apa kasing rawutin, salate gak tahu ngodok, zakate tur yo gak tahu telat, puasanya gak tahu utang, hajinya bentahun. Apakah itu?
Ntar dulu. Ketika itu berlaku, sumber hati ini dari mana? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Al-Maidah ayat 27. Sesungguhnya ibadah pengorbanan apapun yang diterima oleh Allah hanyalah ibadah yang bersumber dari hati seorang abid yang takwa. Yang dimaksud takwa itu bagaimana? Mingkol bin zahidin, hati yang sudah lepas dari ketergantungan hawa nafsu. Istilah hati yang sudah tidak mengakui kalau yang melakukan kita, tetapi yang melakukan ini dalam hati sampean, muncul keakuannya Allah di dalam diri panjenengan. Pun titik. Itulah takwa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sholat ini tidak berguna manakala, mohon maaf, menurut pandangan hakikat, bukan pandangan syariat. Ibadah apapun di mata Allah tidak ternilai apa-apa manakala hati kita itu masih menghadap selain Allah. Coba dilihat. Surat Al-An'am ayat 79, Allah berkata, Inni wajhiyah. Ini ada dua, Pak. Lilladzi fatoros samawati wal ardo. Tak tulis samawati wal ardo. Terus hanifam muslimau wa ma ana minal musyrikin. Terakhir di sini tak tulis wa ma ana minal musyrikin. Hanifau wa ma ana minal musyrikin. Pun sampean lihat. Sesungguhnya kuhadapkan wajahku, roh ini, wajia pada wajah Allah. Bagaimana? Prakteknya bagaimana? Gini Bang, jenengan ketika takbiratul ihram, sebelum membaca Fatihah kan disunahkan doa iftitah. Ngaten nggih? Ya iki. Sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku, bukan jasad ya, bukan. Wajia ke wajah Allah mana hidup dalam dirimu. Artinya ketika jenengan mulai takbiratul ihram Allahu Akbar, itu maksudnya faktulu anfusakum, lepasan rasa pangrasa keakuan diri kita yang melakukan. Itulah maksudnya jenengan ini masuk di dalam ini wajah tuan wajia. Kalau sudah sampai lepas keakuan diri jenengan, maka dengan otomatis akan muncul rasa pangrasa keakuan urip. Itulah yang disebut innani anallah. Akan muncul keakuan Allah dalam diri jenengan yang bisa melakukan. Tapi ojo diartinya, oh Gusti Allah sholat ya. Ya jangan. Bahasa sholat, bahasa nyembah kan kita makhluk. Itu maksudnya ini wajah tu wajiyah. Ini proses Nabiullah Ibrahim menghadap pada Allah. Sifat wajiyah lilladzi fatoros samawati wal ard.
Dialah zat hidup yang menciptakan, yang menguasai samawati wal ard, langit dan bumi beserta isinya. Jikalau jenengan, hati jenengan menghadap betul-betul pada Allah, maka jawabannya wama ana minal musyrikin, dan saya sudah tidak lagi menyekutukan Allah. Jikalau hati sampean, wajah roh itu menghadap samawati wal ardi, bentuke atiku eling sakliyane Gusti Allah, maka iki enggak pernah disampaikan, ini gosok ki merek. Oh, iki ya. Bukan. Pun kula gosoke tangan. Lah. Manafi enggak ada. Wa ana minal musyrikin, dan saya sesungguhnya itu termasuk menyekutukan Allah. Berarti sholat saya tadi perilakunya menduakan Allah, berarti perilaku saya disebut miturut kacamata hakikat, bukan syarek. Pun salah paham. Kurang bagaimana ini ditegaskan. Berarti semua perilaku kita, perilaku di dalam diri kita, nggih matur suwun, nggih pun. Oh, boten. Nggih pun, nggih leres pun. Pun kula gosoke Pak, kula gosoke. Pak, kalau angsal ngurai niki wau, sing gawe ngono wau sapa? Lah iya. Saged priyantune, ngerti priyantun? Saged beliaunya itu tanpa Allah dalam dirinya nggosok dhewe. Mengapa ini digosok? Iki duwe maksud faktulu anfusakum, belajarlah untuk meniadakan diri kita yang bisa ini, bisa itu, melakukan ini, melakukan ngoten lho. Pun kula tulis di mana ya? Jadi siapapun kita ketika saat ibadah mahdhuf murni ataupun ghairu mahdhuf tidak murni, sing murni sholat, zakat, puasa, haji, maca Quran, ibadah apapun termasuk ngaji murni. Yang tidak murni, kita makan, kita minum, kita kerja dan sebagainya. Semua itu di mata Allah tidak ternilai sebagai penyembah yang benar. Manakala dalam hati kita bersumber mingkol bin rohibin, hati yang terkuasai oleh hawa nafsu, kita masih merasa yang melakukan, kita yang merasa itu meyakini kalau kita yang punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu. Kalau ini kita biarkan fi qulubihim maradun yufazadahumullahu marada. Iki lho penyakit. Penyakitnya hati atau tutupnya hati, penghalangnya hati dengan Allah. Kalau ini kita biarkan, maka bertambah teballah hijabnya, bertambah besarlah penyakitnya. Subhanallah. Ini terjadi pada umat Islam ataupun selain agama Islam, semuanya rotok. Disebut bittikhadikumul ijla. Musa dalem Gusti, iki le wahyu kitab Taurat gawa ngger
nang kaummu Bani Israel, sebab hatinya kaum Bani Israel pada saat itu, mohon maaf, kaummu itu sama menyembah berhala. Dia telah mendolimi dirinya dengan bentuk bittikhadikumul ijlah, menjadikan sapi dan anak sapi sebagai penyembahan. Sebetulnya itu kinayah, Pak. Iku sanepan. Yo isinya dunia dan seisinya loh Pak, samawati wal ard, baik di dalam alam mukasyafah atau alam mukhadoroh, ini loh ada di dalam hati kita. Berarti dari bahasa Nabi Musa iku al-ijlah, sapi atau anak sapi. Anak sapi kalau kita biarkan, kita kasih makan terus, bisa jadi besar badan. Besar. Berarti kita sebetulnya dalam hati dipenuhi sapi. Makanya kalau bulan Dzulhijjah harus disembelih, dikorbankan. Enggak sapi toh, termasuk kambing. Makanya disuruh menyembelih. Itu bersumber dari nafsu dalam diri kita yang ngaku-ngaku tadi loh Pak. Wistah siapapun kita, kalau masih kita itu berlaku pengakuan diri, mohon maaf, orang lain kalau tidak sejalan dengan kita, kita salahkan, pasti kita benci. Mesti dalam hati kita akan terasa tidak nyaman. Baik ketika kita itu kaya harta, nggak nyaman, apalagi nggak punya apa, melarat, pusing. Terus dikira orang yang punya jabatan itu mesti bahagia, telea. Dia takut, ketakutan, takut hilang jabatannya. Sing kaya takut melarat. Kita wis melarat, mana takut kehilangan kaya? Enggak ada, ya toh? Karena kita sudah melarat. Mana yang ditakuti? Makanya jenengan tidur nyenyak, Pak. Enggak punya apa-apa. Kita yang kaya, mohon maaf, enggak nyaman kita. Takut kehilangan kekayaan. Padahal sadar dan tidak sadar, diterima atau tidak terima, nanti hatta idza jaa ajaluhum mesti ditinggal mboten? Ditinggal. Allah ya karim. Kita yang masih muda Pak, dulu ya, kewagah kakak koyo-koyo ngoco, gagah. Sing perempuan yang ngono, ayu, sik cantik. Engko nek umur 80. Apa? Ngol-ngol. Oh, giginya enggak ada. Oleh karena itu ketika saat kita masih diletakkan Allah, sifat jamalnya Allah, udah utamakan etika kita pada Allah. Apa? Faktulu anfusakum. Lepasen rasa pangrasa keimanan dalam diri kita kalau makhluk yang berperan, lepas. Inilah anugerah yang termahal bagi kita. Mungkin sebagai masukan Pak nggih, kan nggak tahu di Banyuwangi Selatan cara kalau kita itu ngaji gini, mohon maaf kula mboten nyalahno tapi kayak saran tok. Kalau bisa, kalau meletakkan salon itu jangan jadikan satu, dibagi dua, sana ada, sana ada. Jadi
biar balan ngoten ya. Kula mboten nyalahke, cuman ngekeki saran. Bukan solusi saran. Intine iku nek dari arah kiri saya ada salonnya itu jenengan ngerungokno mboten niki tok adika. Dadi balan penak. Yang penting forum iki bisa mendengarkan dengan nikmat ya ta. Mboten istilah iku nok kuping sisi. Iki kalau teori elektro lho nggih, kalau teori elektro. Iku cuman saran, cuman saya tidak menyalahkan. Ngoten lho. Paham nggih maksud kula? Pun wong saran itu kadang-kadang ya perlu, kadang-kadang mboten perlu. Sama dengan ajaran tauhid ini, ajaran dinut tauhid ini disampaikan di tengah-tengah golongan kita yang bersyariat, mohon maaf, ini saran. Jadi bukan menyalahkan. Nek kersa ya dinggo ben balan syariate kiwa hakikate tengen mlaku bareng. Jadi istilah cara orang berjalan, kalau punya kaki dua kiri kanan enak Pak, gitu. Kalau cuma satu mencolot seperti apa Pak ini? Nah, sama sebetulnya itu sama kok. Bon. Bapak Ibu, ketika saat kita masih bermunculan di dalam hati kita makhluk itu yang berperan, maka Allah terasa jauh. Sehingga jalan untuk menuju Allah panjang. Wis judule wau dikasih tahu, jalan untuk menuju dan bertemu Allah itu dekat. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribu. Muhammad dalem kandhanono umat Banyuwangi ya, siap. Napa sing kula kandhakno? Sing kula yang saya kasih tahu bagaimana. Idza sa'alaka ibadi, ketika hambaku Banyuwangi bertanya terhadapmu, di manakah aku? Allah. Kamu harus menjawab apa? Fa inni qaribu. Sesungguhnya aku Allah itu dekat. Dekat. Mana Pak? Pun sampai ningali mriki. Sedaya. Bukan angin loh ya. Bukan oksigen. Ini itu ada di dalam dan di luar. Karena inilah yang tidak bisa ku sebut dan ku gambarkan dengan gambaran apapun, tidak bisa ku sebut dengan sebutan apapun yang menjadikan jeruk itu ada muncul manis, ada rasa manis. Bukan dari si jeruk loh munculnya rasa tadi. Sama apa yang timbul dan muncul dalam diri Anda, jikalau panjenengan ini sudah mengatakan Allah itu terasa dekat, maka la yarawna li anfusihim syai'an. Jenengan gak merasa kalau jenengan yang melakukan. Bal yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Bahkan di dalam hati jenengan bergemuruh, akunya Allah urip ning awak jenengan itu yang melakukan. Pun kula takok, sinten mriki sing seneng pewayangan, wayang kulit itu? Kathah nggih? Pun kula takok. Ketika saat Dasamuka medal, tahu Dasamuka? Oke. Ngomong Dasamuka, aku pengen arak. Dasamuka ya. Aku pengen arak, ngombe arak. Sing ngomong iku
Wayange apa dalange? Sampan pasti mengatakan iku yang ngomong dalang karena jenengan melihat dalangnya. Tapi orang di luar sana mendengarkan lewat sound system, aku pengen ngombe arak, mesti dia itu menganggap suara itu dari dosa muka. Muka iku wajah, dosa iku 10, wajahe rupa 10. Kalah itu semuka ambek Anoman. Itulah maksudnya, Pak. Perkara elek iku asline sangka Gusti Allah. Dikatakan elek karena hukum syariat. Hukum syariat. Dan kita melihat makhluknya rupa dosa muka. Wis, golongan Ngastina. Sekarang golongan Ngamarta muncul. Anoman si gethek putih. Ya, Anoman niku termasuk golongane Ngamarta nggih. Nggih, leres. Nek salah kula niki mboten paham. Anoman munggah atau bahasa pewayangan wis ngeten mawon. Bagong Petruk iku termasuk Ngastina golongane apa Ngamarta? Ngamarta nggih, Ngamarta. Oke, Bagong muncul ngomong. Truk Petruk. Terus jenengan tak takoni, sing ngomong iku Bagong napa dalang? Jelas dalang, nek jenengan nyawang dalange. Tapi di luar sana orang banyak yang mengatakan itu suaranya Bagong karena dia melihat makhluknya. Wis, gak usah jauh-jauh, sak mangke sekarang. Sing ngaji ki sapa? Ayo ngomong. Tinggal hati sampean melihat kemana. Apakah melihat hidup dalam diri saya yang disebut subhanalladzi asra bi abdihi, ataukah melihat makhluknya klason? Nek jenengan melihat makhluknya klason, berarti swara iku muncul dari klason. Klason jenengku. Nami kula mukhlason. Wis klason ngoten nang kesuwen. Tapi jenengan jikalau melihatnya dari hati yang bertauhid, pasti memandang sumbernya suara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jenengan ini sudah terasa dekat Allahnya, maka jalan untuk menuju dan bertemu Allah itu dekat. Tadi saya katakan, ketika jenengan dalam diri jenengan sudah lepas keakuan makhluk, maka dengan sendirinya akan muncul keakuan Allah. Disitulah Bapak Ibu proses di dalam dzikir Sirul Asrar, di Su'aul Basirah menuju Ainul Basirah, di mi'rab perjalanan proses jenengan ini tinggalkan selain Allah dalam rangka wa yu'min billah, bertemu Allah. Dekat nggih? Ini bisa Anda lakukan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Surat apa? Kali ada dewi. Ada sing hafido pasti tahu. Jenengan jikalau tidak bisa menemui Allah dalam keadaan berdiri sholat, berdiri kerja, berdiri apapun, duduk apapun, duduk sholat, duduk di luar aktivitas sholat, bisa. Nggak bisa dengan duduk berbaring,
wa ala junubihim, berbaring apakah leyeh-leyeh, berbaring apakah jenengan istirahat, berbaring apakah Anda tidur. Ini bisa panjenengan lampai sebab Allah iku yo ning jero napas jenengan, Allah iku yo ning jero darah jenengan, Allah iku yo ning jero irung jenengan, ning jero meripat di dalam mata, di dalam telinga dan seluruhnya. Innallaha ala kulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal sesuatu apapun. Terus bagaimana caranya? Menciptakan, menggugah hati bahwasanya Allah dekat. Pun tak terus nih ayatnya wow. Hei kaumku, kau itu telah melakukan perbuatan dolim pada Allah. Bentuknya kau mendolimu dirimu sendiri. Bittikhadikumul ijla, kau telah mengadakan selain Allah wujud dalam hatimu. Oleh sebab itu taubato, taubato, artinya taubato, tinggalin rasa pengakuan diri mau lho Pak. Iku maksudnya tobato. Prosesnya jenengan pasti akan merasa mohon maaf. Selama ini kita dolim pada Allah. Mulai saat kita akil balik sampai berpuluhan tahun, dengan bentuk kita itu merasa keakuan diri yang bisa apa bisa itu, jenengan itu mesti merasa mendolimi Allah. Akhirnya dasar itulah jenengan akan melakukan taubatan nasuha, tidak akan melakukan lagi. Makanya Nabi Yunus ikut dawuh dihitopi Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat 87 atau 78 saya lupa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Wis. Kita sudah merasa dolim selama ini. Baru kalau kita sudah merasa dolim, Allah dengan sendirinya anta akan terasa dekat. Kalau Allah sudah terasa dekat, maka lakukanlah bentuk faktulu anfusakum. Caranya ya nopo? Lakukanlah pertemuan Anda terhadap Allah. Caranya bagaimana? Oke. Prakteking ya Pak. Ini lakukan semampu jenengan. Entah 1 menit, entah itu 1 jam, terserah. Ngeten. Keadaan jenengan berdiri atau duduk atau berbaring terserah. Lepaskanlah akalmu dari urusan-urusan dunia. Lepas. Ojo dipikir perkara sing wis kedaden yang terjadi atau yang belum terjadi. Udah lepas. Bersamaan dengan itu hatimu lepaslah rasa keakuan dirimu yang wujud, keakuan dirimu yang punya karep sing isok ngene isok itu, punya ini punya itu, lepas. Nanti hati sampean akan terasa maknyes. Itu berarti tanda akan munculnya akunya Allah. Sampean gak usah takut. Manakala jenengan mengke nanti Anda dimasukkan dalam satu alam yang gelap. Jangan takut. Itu status kita, memang kita selama ini masih gelap pada Allah. Ikuti aja, gak usah takut. Entah itu pada waktu sholat, entah di luar aktivitas sholat, boleh. Tapi jangan sampai tidak. Memang butuh waktu ketenangan, ya, butuh waktu ketenangan. Entah 1 menit, entah 1 jam, terserah jenengan. Apakah 5 menit, apakah 10 menit,
Pokoknya jangan sampai tidak. Dalam satu hari satu malam Allah kasih kita waktu untuk melakukan pertemuan terhadap Allah itu 24 jam. Dan itu dibagi dua, waktu rame dan sepi. Jasad sibuk urusan dunia, jasad sudah bebas dari urusan dunia. Udah lakukan. Walaupun hanya 1 menit, 5 menit atau 10 menit, pokoknya jangan sampai tidak. Tapi berhubung manusia umumnya hatinya menjadi budaknya hawa nafsu, maka seruan hal ini banyak yang mengabaikan. Artinya dia lari untuk tidak mau lakukan pertemuan terhadap Allah karena dia suka bertemu terhadap kesenangan dunia. Wal asri, demi masa, innal insana, sesungguhnya banyak manusia iku lafi husrin, dalam kerugian besar. Satu hari kita gunakan hati untuk bertemu terhadap selain Allah. Ini kerugian besar terhadap banyak manusia. Setiap saat dan waktu disibukkanlah, dihabiskan waktu itu hanya berkasih mesra hati ini terhadap selain Allah. Illalladzina amanu, kecuali orang yang sudah beriman hanya pada Allah Ahad itu. Juga wa amilus sholihah, dia lakukan dzikir ikut terus menerus. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, itu pasti saling kita mengingatkan dalam hal sabar, dalam hal kebenaran. Ini bisa terjalin manakala sudah beriman dalam hakul iman, Bapak Ibu. Kalau tidak sama-sama hakul iman, nggak bisa. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, cara untuk melepaskan diri dari nafsu itu jenengan akal lepas hati, faktulu anfusakum. Wis, rasa pangrasa adanya diri kita yang bisa ini bisa itu, makhluk siapapun bisa ini bisa itu, lepas. Udah ikuti. Nanti setelah faktulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum, apa? Akan muncul keakuan Allah dalam dirimu. Siapa yang sudah sampai di situ mesti gendeng, mesti gila. Tahu gila? Majnun. Artinya hati sampean ini yang hanya kau jadikan kekasih hanyalah Allah. Udah sampean iku wis sudah tidak mau lagi ingin hati bertemu bercinta pada selain Allah, enggak akan mau. Hanya bercinta pada Allah. Yang Allahnya ada di istri, yang Allahnya ada di suami, yang Allahnya ada di pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan. Jadi hatinya tidak bergaul terhadap makhluk, tapi hanya bergaul pada hidup. Paham gak? Bukan maksudnya jenengan iki mang gila bercinta hanya pada Allah. Istri ditinggalkan, suami ditinggalkan, semua urusan dunia ditinggalkan. Enggak. Yang meninggalkan itu kerohanian jenengan, bukan jasmani. Saged dipahami? Gue nggak paham mulih terus mengadakan itu betul-betul ada situ, bojone ditinggal, anaknya ditinggal, wah rusak nih. Kerjanya tadi biasanya 1 bulan kerjanya bayarannya 12 juta ditinggal. Wis aku golek Allah gak golek duit. Sing duwe salon sound system wis jikalau ada orang andek-andek, enggak saya tidak mau kerja, biar
salone diobong kabeh. Bukan begitu. Tadi saya katakan innallaha ala kulli syai'im muhit. Allah itu sesungguhnya selalu menyertai segala sesuatu. Lah inilah Pak, golongan-golongan yang terasa Allah itu dekat, berarti jalan untuk bertemu datang Allah itu dekat, yaitu di dalam dirinya sendiri. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Ya niki lho dewekan. Fa'buduh madepo sira hu ing Allah. Artinya nyembah sira hu ing Allah, yaitu bentuknya ini wajah tu wajia, berarti melepaskan keakuan diri, mengisbatkan, menetapkan keakuannya Allah. Yang Allah di dalam wujudnya, di dalam diri jenengan, itulah yang disebut orang Jawa urip. Bisa ini kok ya kurang jelas ya mbuh nek gak jelas. Nek perasaan kula iku wis jelas katimbang dulu. Kita waktu mbah-mbah yang sepuh-sepuh dulu, waktu ngaji ilmu kaweruh, ngaji ilmu sejati, sanepan golek ana sik ngger gali kangkung mau mas setiap kangkung kula bukai ora enek galihe. Allah ya karim. Ternyata itulah namanya hidup ya. Urip ikulah sejatine, ya ikilah yang orang umum ngarani kosong. Wong umum loh ya, orang umum mengatakan kosong. Padahal sejatine sing kosong iki gak kosong. Kita merasa Allah itu tidak wujud karena tidak nyata. Mengapa demikian? Karena di dalam hati kita tertutup oleh wujudnya selain Allah. Ya wujud ya jeruk, ya rokok, ya tas, yo mejo. Nah, inilah yang menghalangi kita. Akhirnya wujudnya Allah tidak nyata bagi kita. Sekarang saya tanya, oke, kalau kau bilang selain Allah itu wujud, siapa yang mewujudkan? Allah. Lah ngoten to jawabannya. Kalau Allah itu maha wujud, mengapa Allah itu tidak nyata? Padahal sing mewujudkan itu harus lebih nyata. Wis mandek Pak akal iki. Gak nutut aku Gus. Pedot ndasku. Hati. Tafakkaru fi khalqillah. Kalau urusan dunya, makhluk, pikiran. Wala tafakkaru fi dzatillah. Urusan di dalam zatnya Allah, jangan kok pikir, tapi lebok noning atimu yaitu iman, baru ketemu. Terus syaratnya bagaimana? Saya masuk di dalam nyatanya wujudnya Allah. Yo ilang ono keakuanmu, ilang ono keakuan makhluk dalam hal yang wujud, dalam hal yang keinginan, yang dalam hal yang melakukan, dalam hal yang bicara, dalam hal apapun hilang ono. Caranya bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Wis akehno olehmu eling. Eling itu ya apa Pak? Ini ning ati sampean ada kesadaran, ada rasa keimanan. Yang melakukan itu bukan kita. Di hati kita ada satu kesadaran yang melakukan semuanya ini hanyalah Allah. Itulah namanya eling. Itulah namanya zikir. Miturut konsepnya di hakikat. Konsepnya di thariqah, konsepnya di syariat beda Pak. Yang disebut zikir afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha diucapkan. Makanya wujudnya zikir jari.
Konsepnya di thariqah mana? Dikatakan dzikir fil qalbi, di dalam hati. La ilaha illa huwa. Ning ati muncul membaca, berzikir Allah, Allah. Makanya ana wong tak nyekel tasbih ngeten-ngeten thariqah iku dzikir. Ning ati ngucap Allah, Allah. Iki miturut konsep thariqah. Masih mengucap nama dalam hati, disebut dzikir sir. Allah. Tapi hati sih merasa kita yang melakukan. Bapak Ibu, kalau miturut dzikir dari kacamata hakikat bukan ini. Lesan ngucap apapun silahkan. Jasad ucap apapun, tindakan apapun silahkan. Yang terpenting dalam hatimu rasa itu muncul. Sadar bahwasannya segala hal apapun yang timbul dan muncul sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allahnya ada di dalam diri jenengan. Jenengan muncul karep, ati sampai jelas tidak mengakui karep jenengan, tapi karepku Allah dalam hati ini. Tapi ojo diucap noneng lesan, ya. Ojo. Iman yang sudah benar, hakul iman dalam hati jenengan, bahwasanya semua sumbernya dari Allah, jangan diucapkan di lesan. Pesan saya, walaupun benar, ini kurang pantas. Contoh, ibu ditakoki tonggone, "Bek, siapa yang belanjani jenengan?" "Yo ayahe." Secara syariat, tapi jenengan ngomong bukan ayahe. Allah yang memberikan belanja aku. Akhirnya jenengan nangone ayahe, "Allah ya duit." Nikilah yang akan menjadi runyam, gitu. Benar memang iman jenengan semua itu sumbernya dari Allah. Tapi jikalau kebenaran di dalam hati jenengan ketika jenengan keluarkan di dalam keimanan orang-orang yang tidak seiman, bagaimana? Jadi keruh toh, rusak tadi ini. Lah yang benar bagaimana? Sebetulnya saya tidak menyalahkan, Pak. Jenengan bilang seperti itu. Bapak ngomong nang ibu masakna Allah, aku Allah, masakna ya. Ya bukan berarti aku menyalahkan, enggak. Cuman apakah tidak lebih berakhlak istimaiyah kita mengatakan, "Oh, legi teko jeruk." Tapi ning ati maksudnya jeruk adalah di dalam hidup itu tadi. Paham nggih maksud kula? Biar tidak terulang sejarah Syekh Siti Jenar. Lha ngaten lho maksud kula. Makanya jenengan tak lewatno jalan wasilun ada di situ. Syariate melaku, hakikate numpai syariat, akhirnya bisa jalan. Sepeda motor syariate, thariqah jalani. Hakikat tujuannya dalam hati jenengan, berarti hakikat tumpaan syariat. Kemana budal ngaji? Kalau sudah sampai di majelis, berarti nyatane tujuan, nyatane hakikat disebut ma'rifat. Tujuanmu apa sholat? Nyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hanya menyembah. Salat tujuannya apa? Menyembah nang sapa? Nang Tuhan. Sudah ketemu Tuhan? Belum. Saya ketemu samawati wal ard. Iku ya. Berarti wa ana minal musyrikin. Berarti saya masih syirik. Berarti salatku itu bernilai di mata Allah
syirik miturut kacamata aslinya. Tapi jikalau dalam hati jenengan iku menghadapnya wajia, betul. Itulah wama ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah. Ini mengkisahkan sejarah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tondone anak putu Nabi Ibrahim ngeten, Pak. Siapa yang mengikuti millata Ibrahim Hanifah itu garis lurus. Jangan melihat status ya. Jangan melihat suku, jangan melihat agama, jangan. Lihatlah ruhannya. Karena sesungguhnya innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Sejatine Allah iku tidak melihat fisik, casing, status tadi apa, enggak. Wa amwalikum, dan tidak melihat status orang kaya, orang miskin, enggak. Tapi walakinallaha yanduru fi qulubikum. Sejatine urip iku ndelok ati sampean iku bagaimana. Enggak melihat agama secara dohiriah, enggak. Tidak melihat status jenengan iku pitem maca Quran atau enggak. Pinter maca kitab apa enggak. Pinter maca kitab gondol atau kitab gondrong, enggak. Enggak. Tapi Allah melihat bagaimana hati Anda. Apakah di dalam hati kita itu masih berjalan di atas jalan nafsu ataukah di jalan Allah? Mana yang disebut jalan Allah? Fa'budu hadza siratum mustaqim. Surat Maryam ayat 36. Yang dikatakan jalan cepat menuju dan bertemu Allah adalah fa'buduh. Lah fa'buduh iku madepe ati menyang urip. Ketemune ruhaniyah terhadap hidup. Itu yang disebut nafi isbat. Nafi isbat menafikan keakuan diri makhluk, akhirnya isbat menetapkan keakuan Allah. Hidup. Inilah Pak. Hada utawi jalan yang seperti ini iku siratun disebut jalan wat mustaqimun kang jejeg. Tegak lurus. Tidak toleh, tidak tengok-tengok. Lurus. Sekarang terserah jenengan, yang penting apa tindakan jasmani sampean apapun silakan. Sing penting ati sampean iku telah menghadap kepada urip sing nguasai itu. Paham nggih? Dengan cara tinggalkan semua pengakuan-pengakuan atas diri makhluk yang segala-galanya. Setelah itu akan muncul pengakuan Allah. Inilah jalan yang cepat, dekat, ketemu Allah. Nek tak simpulno Pak, salat iku thariqah, jalan. Zakat ya thariqah, haji ya thariqah, poso ya thariqah, mangan ya thariqah, minum ya thariqah, kerja ya thariqah. Segala aktivitas apapun sebutannya itu thariqah. Tinggal pertanyaannya kembali pada diri kita, kau gunakan untuk bertemu Allah apa selain Allah? Terserah. Dikatakan digunakan bertemu Allah di situ manakala hatimu telah lepas kemahlukani, berarti ditajalli. Dikatakan bertemu, kita gunakan untuk bertemu selain Allah, tandanya di dalam hati masih merasa kita yang
melakukan, atau makhluk yang melakukan, makhluk yang wujud dan lain sebagainya. Berarti kita bertemu selain Allah. Tinggal kita milih yang mana, terserah. Inilah cara jalan yang paling dekat untuk menuju dan bertemu Allah. Kata Rasul, kal barqi, seperti kilat. Kilat itu nisbat, cepat. Cepat. Mengapa cepat? Karena tahu kalau di situ ada Allah. Kita mengatakan nggak cepat karena kita tidak tahu kalau di situ ada wujudnya Allah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, di depanmu itu loh ada wajah Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mumpung kita masih dikasih Allah kesempatan umur sisa kita, saran saya gunakan untuk lekas. Waktu demi waktu ini kita gunakan untuk selalu menjalin asmara dengan Allah. Sebab jenengan mungkin sudah menjalin asmara terhadap Allah, aku yakin jenengan hati akan semakin menjauh dari hubungan terhadap selain Allah. Itulah yang disebut kekasih. Ya, itu yang disebut kekasih. Kata Rasul, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau kau betul-betul mengikuti ajaranku, kata Rasul, baik secara syariat, lebih-lebih secara hakikat, yuhibbukumullah, kau akan dijadikan Allah sebagai kekasih. Karena di dalam hatimu kekasih itu cuma satu, yaitu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu nama, Pak, ya. Urusan agama lain mengatakan Allah, mengatakan Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta, apapun sama. Sama artinya apa? Substansinya, pelakunya, isim fa'ilnya hanyalah ahad. Yang penting agama apapun Anda apapun silakan. Yang penting ruhaniyahmu bertemu ke ahad. Oleh sebab itu belajarlah kau di dalam agamamu masing-masing tentang ilmu ketuhanan, ilmu yang mengajak, menyeret hatimu menuju ke esa, bukan menyeret hatimu menjadi berkasih mesra terhadap kesenangan dunia. Estu. Allah sudah katakan ad-dunya mataul ghurur. Kesenangan yang bersifatkan kehidupan dunia sebetulnya itu menipumu. Tapi kau tidak merasa tertipu. Mengapa tidak terasa tertipu? Karena kau belum kenal dan belum tahu sejatine hawa nafsu. Oke, Bapak Ibu hadirin jamaah, itulah apa yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten niki sing kula tangkutaken niki aneh tapi nggih nyata. Ya niki dijawab alhamdulillah, mboten nggih alhamdulillah. Pertanyaan kula mengeten, Gus. Kat jaman alit sampai tuwa niki wau sing diomongne swarga. Nggih, kalih neraka. Surga dengan neraka. Ya, surga dan neraka. Niki wau hakikate swarga niku napa, neraka niku napa. Niku siji. Sing nomor kali niku kat biyen ngapunten nggih. Niki mboten nusuk kalih rencang-rencang kula kiai utawa ustad kalih kanca-kanca santri mboten. Ning kula
pengen nyokehne. Niki ingkang nomor kalih. Swarga niku teng donya napa swarga niku teng neraka, teng akhirat? Pertanyaan kula kalih niku mawon Gus, yen badhe dijawab alhamdulillah, kersane dulur-dulur niku ben boten bingung. Nggih. Niki sekata-kata kan biyen swarga lan neraka niku besok. Ah, ngoten Gus. Niki kersane dulur-dulur ben paham, ben yakin. Ngoten nggih. Kula kinten cekap semonten wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, surga iku apa, neraka iku ya apa? Pertanyaan kedua, iku ning dunya apa ning akhirat? Pun. Tetep kula jawab. Tapi jawab kula tetap memakai dua kacamata. Nek kacamata situ tok Pak, situ kan kacamatane. Terus ya apa? Hati cek pantes, saya coba jenengan gaya pakai kacamata satu ginjil. Satunya tidak kacamata piye. Bon. Di sini ada kacamata syariat dan hakikat. Pandangan manusia dan pandangan Allah Tuhan, pandangan yang tidak asli ini dan pandangan asli ini. Yang disebut surga adalah al-jannah, di mana hatimu terasa tatmainnul qulub, anteng, damai, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Hati jenengan terasa damai, anteng, tidak ada rasa takut, khawatir, gampang gelisah, nggak ada. Pandangan hakikat inilah surga. Bisanya tatmainnul qulub yo ala bidzikrillah, dzikir yang mempertemukan jenengan pada Tuhan. Berarti ketika jenengan bertemu terhadap Tuhan, disitulah letak kedamaian yang hakiki. Dan ini terjadi di dunia. Berarti surga itu bisa terjadi di dunia. Pandangan hakikat. Kita tidak menunggu besok di akhirat. Kata orang syarek, mohon maaf, saya tidak mengurangi rasa hormat. Tidak. Ini pandangan hakikat, kacamata hakikat, pandangan Allah, pandangan Esa, pandangan aslinya. Yaitu ketika Anda bertemu terhadapnya, terhadap Tuhan itu, disitulah kau akan disebut surga itu. Mohon maaf Pak, kita laki-laki punya istri cantik seperti bidadari, bahagia ya? Bahagia. Punya anak lucu-lucu, gitu. Yang laki-laki ganteng-ganteng, yang perempuan imut-imut. Terus status kita kerjaan duniawi ya mewah, pabrik menyuwangi milik kita. Enak nggih? Enak. Tapi kita tidak terasa di balik enak itu ada siksaan. Kita budal kerja karena istri kita cantik. Aku melihat ibu kemarin kok biasanya HP-nya gak di password, kok iki di password, curiga. Kira-kira gak selingkuh. Wes bingung, hati kita susah gelisah. Ya, bentar.
Di belakang kita bahagia, punya istri cantik, punya anak imut-imut, punya harta benda mewah, tapi tidak tahu di belakangnya kita menyiksa kita. Hakikatnya itulah neraka sudah. Siapa di dunia sudah seperti ini, maka buahnya besok di akhirat ya seperti itu. Dalam hati kita selalu beriman bahwasanya selain Allah, selain Tuhan itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Padahal Al-Maidah Allah katakan malakum darraw wala naf'an. Selain Allah disebut makhluk itu tidak bisa mendatangkan mudarat dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat aslinya, hakikatnya. Jangan dicampur dengan syariatnya, hakikatnya. Berarti secara hakikat surga sudah terjadi dalam diri kita setelah pertemuan jenengan terhadap Tuhan yang kumaksud Esa tadi. Surga itu apa? Jawabannya ya kebahagiaan hatimu yang hakiki. Kalau kebahagiaan jenengan terhadap selain Allah, itu tadi wazujina linnasi hubbus syahwah, isinya hubbus syahwah minan nisa wal banin wal qanatirin, garwa anak dunya brana. Jenengan tinggalkan mboten? Pabrik sak Banyuwangi jenengan sedo ditinggalkan? Istri yang cantik akhirnya gak dipek uang mboten? Mana maksudnya kekal? Padahal jannah iku khalidina fiha abada. Secara syariat tak jawab, gak salah. Kalau besok, kalau sudah dunia ini digiles ambek Gusti Allah yang namanya yaumis sa'ah, yaumil qiyamah, hari kiamat, dihancurkan semuanya. Bahasa syariat. Berarti surga sesuk, tidak di dunia, miturut kacamata syariat. Tapi pertanyaannya, apakah betul besok itu kita itu dalam rahmatnya? Satu aja sampean pegang. Sampai buka surat Az-Zumar ayat piro mang Pak? 54 atau 45. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu, lekaslah kembali kau pada Tuhanmu, wa aslimu, dan berpasrah dirilah kau, min qabli ayatiyakumul adab, sebelum datangnya suatu kematian. Jikalau kau tidak lekas kembali ke Ahad, tsummalatun sorun, maka Anda tidak akan mendapatkan pertolongan. Ayat ini satu paralel dengan ayat 72 ayat surat Al-Isra. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa saat di dunia ruhaniyah mata hati kita masih buta pada Allah, pada Tuhan, besok pun kita akan seperti itu. Wa adallu sabila, dan jalannya lebih gelap. Kalau nggak percaya, jenengan habis ngaji meremo kabeh mulya. Masih dalane padang kaya apa tetep kelihatan mungguh kita peteng gelap. Kalau nggak percaya, aku yakin tak jamin nggak bisa sampai ke rumah. Walaupun jenengan sekarang sudah tahu jalan menuju ke rumah masing-masing. Coba sing lanang tutupen sarung, sing edok tutupen kodong. Ayo mulai bareng kita syuting. Kira-kira jalan masing-masing tabrakan enggak? Aku yakin enggak sampai rumah. Itu logikanya. Saat wa inna ilaihi rajiun, kita kembali kepada Allah, dikira mudah. Mungkin bisa dilihat awal bab kitab Hikam membahas masalah iktimat.
Bab pertama, apa iktimat? Ngendel-ngendelno amaliyai. Kok gak sholatku, gak mungkin aku mlebu surga. Kok gak posoku tekun, terus hajiku tekun, gak mungkin aku mlebu surga. Coba dilihat keterangan tentang bab iktimat bagaimana. Ternyata apa Pak? Miturut kacamata hakikat, kita selama masih ngaku-ngaku kalau kita yang bisa melakukan, iku podo karo kita itu nyolong barangi Gusti. Itu kita nggak punya etika pada Allah, nggak punya etika. Makanya inilah perlunya pendidikan ketuhanan itu, supaya kita ada kesadaran atas ketuhanan kita, sehingga punya akhlak ilahiyah, sehingga ketika jenengan sholat, ketika jenengan zakat, puasa, haji dan lain sebagainya, hati jenengan itu khudur menyang Gusti Allah. Disitulah maksudnya, itu di situ. Jadi Pak, menurut kacamata syariat, dengan keterangan-keterangan yang berhujah dari Al-Quran atau As-Sunnah, bahkan didukung dengan ijma' qiyas, mengatakan bahwasanya surga itu besok setelah hari kiamat, hari kebangkitan, hari hisab, baru muat siratal mustaqim. Rupanya ya apa? Diterangkan di situ. Bidadari, Pak. Bidadari ku digawe esuk, sore perawan maneh. Digawe sore, esuk perawan. Itu bahasa keterangan. Ya wis, terserah jenengan. Cuman saya hanya bisa untuk memberikan motivasi, kalau sekolah jangan di ibtidak saja, naiklah ke sanawi. Kalau sudah sanawi, naiklah ke aliyah, SD, SMP, SMA, baru mahasiswa, ada S1, S2, S3. Begitulah. Itu jawabannya Bapak Ibu, dari kacamata syariat dengan kacamata hakikat. Oke, Bapak Ibu sedaya mawon semua aja yang sudah masuk dalam atensi ini, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih, dan segala apa yang telah Allah berikan pada malam hari ini tentang teori ilmu di dalam ilmu ketuhanan, estu menjadi satu ilmu yang bermanfaat dan barokah terhadap kita dan keluarga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Awal sampai akhir barangkali ada kalimat-kalimat yang sifatnya itu ada menyakitkan, menyinggung dan lain sebagainya. Ketahuilah, saya tidak bermaksud seperti itu. Saya hanya menyampaikan ini, tidak ada pemaksaan untuk beriman atau melecehkan dari hak-hak di antara panjenengan. Enggak, saya semata-mata menyampaikan ini demi kebaikan kelangsungan rohaniah jenengan di mata Tuhan panjenengan. Awal sampai akhir kula nyuwun agung isih pangapunten ingkang kathah. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.